Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Algoritma dan Pemrograman Dasar bersama saya Rehana Jarusmana. Di sini kita akan membahas materi tentang perulangan atau looping. Apa itu looping atau perulangan? Perulangan adalah suatu proses eksekusi statement-statement dalam sebuah program secara terus-menerus sampai terdapat kondisi untuk menghentikannya. Nah, misalnya di sini ada studi kasus. Jika kamu diberikan tugas untuk mencetak 1000 output dan kamu menulisnya. Misalnya kita diimplementasikan dalam sebuah program. Saya mahasiswa ilmu komputer 2020. Nah, ini akan kita ulang sebanyak 999 baris. Kalau misalnya kita tulis cout saya mahasiswa ilmu komputer 2020 terus sampai ke bawah, kan itu nggak efektif ya, bikin kita capek juga gitu. Jadi misal kita mau mengulangi seperti ini, kita bisa pakai looping. Jadi dia akan tampil 999 baris dengan satu kata ini diulang-ulang terus. Nah, di sini manfaat perulangan atau looping adalah untuk mengeksekusi kode secara berulang-ulang sebanyak yang kita butuhkan. Lalu ada macam-macam looping. Di sini ada counted loop. Contoh perulangannya itu seperti perulangan for. Counted loop merupakan perulangan yang sudah jelas berapa kali perulangan ini akan kita ulang gitu. Jadi misalnya di sini contohnya for, perulangan for. Dalam perulangan for ini kan udah jelas dia akan diulang berapa. Misal 14 kali atau mungkin 20 kali. Sedangkan untuk uncounted loop itu nggak pasti atau tidak jelas seberapa kali eh, si kata-kata atau angka akan kita ulang. Lalu di sini ada pendeklarasian perulangan for. Nah, untuk pendeklarasian perulangan for ini seperti berikut. For inisialisasi, kondisi, dan update. Jadi semisal si inisialisasi atau kondisi ini terpenuhi, maka dia akan memunculkan di sini block code atau statement nanti berupa cout gitu di tampilannya. Lalu ini ada contoh codingannya. Nanti kita coding bareng. Nah, di sini ada pendeklarasian perulangan while. Jadi while kondisi dan block code. Jadi misal si while kondisinya ini terpenuhi, maka dia akan lanjut ke statement atau ke block code ini. Dan ini contoh programnya juga seperti ini. Nah, selanjutnya ada pendeklarasian perulangan do while. Di sini sebenarnya do while dan perulangan while ini hampir sama. Bedanya di perulangan while ini dia kondisi terlebih dahulu lalu statement. Nah, kalau di perulangan do while dia statement terlebih dahulu. Ini statement yang terlebih dahulu. Lalu dia kondisinya terakhir. Jadi semisalnya dia tuh di sini belum menentukan kondisinya benar atau salah. Jadi dia menampilkan dulu, lalu di sini ditentukan oleh si while kondisi ini dia bersifatnya benar atau salahnya, seperti itu. Nah, lalu langsung aja kita ke codingannya. Nah, di sini ada program perulangan for. Seperti biasa, jangan lupa kita memasukkan header atau library include iostream dan include conio.h. Karena kalau nggak ada ini, kemungkinan kita nggak bisa menjalankan si programnya. Nah, di sini ada perulangan for
seperti ini ya tadi pendeklarasiannya, inisialisasi, kondisi, dan update. Lalu ke statement atau blockquote-nya. Di sini inisialisasinya. Misal kita masukkan tipe data integer dengan variabel i sama dengan 1 dan kondisi i kurang dari 10. Update sini kita pakai increment. Nah, i plus plus itu jadi setiap angkanya akan ditambah oleh angka 1. Ini statementnya kita akan menampilkan variabel i. Saya pakai n biar dia nanti munculnya ke bawah seperti ini. Nah, jadi di sini integer i sama dengan 1 kurang dari 10. Nah, jadi benar nggak sih bahwa 1 itu kurang dari 10? Kan benar bahwa 1 itu kurang dari 10. Maka karena dia kondisinya benar, si kondisi ini benar, maka dia akan melanjutkan ke statement atau ke blockquote ini. Lalu ditampilkan. Kita coba compile dan run aja. Pencet F5 kalau menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini outputnya seperti ini. Jadi kan angka awal ini 1. Integer i sama dengan 1. Lalu untuk batas angkanya itu kurang dari 10. Kenapa di sini nggak muncul angka 10-nya? Karena di sini kurang dari 10. Jadi dia hanya menampilkan angka dari 1 sampai 9. Bagaimana jika kita ingin menampilkan angka dari 1 sampai 10? Maka di sini kita tambahkan sama dengan. Jadi outputnya akan seperti ini. Dia akan tampil dari angka 1 sampai angka 10. Nah, kok ini bisa sih jadi sampai angka 10 gini? Soalnya kan di sini ada update atau incrementnya. Misalnya kita mau menampilkan angkanya nggak selalu 1 sampai 10. Kita ingin menampilkan mungkin kelipatannya, misal kelipatan 2. Ini kita tambahin i plus sama dengan 2. Jadi setiap angka 1 ditambah angka 2 dan berlaku kelipatannya. Seperti ini. Nah, dia akan berlaku kelipatannya. Jadi 1 ditambah 2, 3. Ini 1 variabel i sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu 3 akan ditambah lagi dengan 2 sama dengan 5 dan seterusnya sampai batas yang ditentukan. Sini batas yang ditentukan itu 10. Seperti itu. Lalu misalnya kita kan ini kan dari terkecil sampai terbesar. Bisa nggak sih kalau misalnya kebalikannya, misal dari yang terbesar ke yang terkecil? Bisa aja. Tapi di sini kebalikannya. Jadi untuk integer i sama dengan 10 dengan kondisi i lebih besar sama dengan 0. Jadi i sama dengan 10 lebih besar dari 0. Kan ini betul bahwa si 10 ini lebih besar dari 10. Ini kan sifatnya benar, maka akan dilanjutkan ke statement ini dan ditampilkan. Seperti ini. Nah, jadi di sini kan angkanya 10. 10 lebih besar dari 0.
maka dia akan kebalikannya, jadi dia akan mengurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ini tadi dikurang di sininya nih, dikurang 2. Misalnya kita nggak mau ada pengurangan, ingin menampilkan normal, maka di sini kita pakai min. Jadi hasilnya seperti ini. Variabel i sama dengan 10 lebih besar daripada 0. Lalu dia diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada program uncounted loop atau perulangan yang tidak pasti, yang nggak pasti angkanya gitu, nggak kayak for yang tadi kan. Nah, di sini ada program perulangan while. Jangan lupa kita memasukkan header atau library include yourstream dan include conio. Kita langsung masuk aja ke fungsi mainnya ya. Di sini ada tipe data integer dengan variabel i sama dengan 1. Jadi perulangan while kondisi variabel i kurang dari 10. Jadi kan kita buktikan sini bahwa 1 itu kurang dari 10 atau lebih kecil dari 10. Ini kan benar ya, bahwa 1 itu lebih kecil dari 10. Nah, karena dia statementnya itu atau kondisinya itu benar, jadi dia dilanjutkan ke bagian statement atau block code yang di sini, lalu ditampilkan. Nah, ini dia akan melakukan perulangan secara terus-menerus karena dia tidak ada pembatasnya. Terus-menerus dia tidak akan berhenti. Lalu bagaimana jika kita ingin menghentikan si perulangan tersebut? Nah, kita membuat bagaimana si kondisinya salah. Di sini saya membuat variabel i sama dengan 11. Kita coba compile dan run. Nah, dia di sini yang tampil hanya variabel i sama dengan 1 saja. Kenapa yang muncul hanya 1, enggak kayak tadi yang berulang? Karena di sini kondisinya itu atau kita hentikan. Jadi ketika dia membaca i sama dengan 1, dia menampilkan output angka 1 di sini. Sisi out ini menampilkan output yang angka 1 ini. Nah, selanjutnya dia membaca i sama dengan 11. Nah, kan di sini kondisinya salah. Sedangkan yang kita buat sini 1 kurang dari 0. Nah, 11 ini kan di angka 10, di atas angka 10. Jadi dia tidak akan membaca angka 11 ini. Jadi kondisinya salah. Maka dia perulangannya berhenti, tidak akan berlanjut. Kita ada perulangan dual. Perulangan dual ini sebenarnya hampir sama dengan perulangan while. Bedanya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di dual ini dia terlebih dahulu membaca statement lalu kondisinya. Jadi kalau kita run, sebenarnya sama-sama saja seperti perulangan while. Namun pembedaannya dia terlebih dahulu membaca statementnya. Jadi misalnya kita akan memberhentikan si perulangannya. Kita di sini bisa menggunakan increment seperti di perulangan for tadi. Nah, maka perulangan yang akan tampil seperti ini. Statement terlebih dahulu yang muncul, lalu ditentukan kondisinya, dia benar atau salah. Jika benar, maka variabel i ini akan menampilkan angkanya terus menerus hingga ke bawah seperti yang tadi.
Jadi kita di sini membuat agar si kondisinya itu salah, agar dia berhenti gitu. Maka kondisinya harus salah kalau ingin berhenti. Nah, terakhir di sini ada fungsi dari continue and break. Di sini ada perulangan for integer i sama dengan 0 dengan kondisi variabel i kurang dari 100. Apa sih penggunaan if ini? Jadi penggunaan if ini di variabel i sama dengan dia tuh ini untuk menyamakan. Jadi di angka 11 nanti dia kondisinya akan seperti apa. Jadi misalnya kan ini angka dari 0 sampai 100. Dia akan mengulangi atau melakukan perulangan ke bawah seperti tadi hingga angka 100 kecuali kita di sini menentukannya. Nah, di sini if variabel i sama dengan 11, dia akan berhenti sementara lalu lanjut ke else if i sama dengan 19 dan akan melanjutkannya lagi ke else if yang berikutnya. Contoh di sini. Biar nggak bingung kita run aja. Nah, seperti ini. Ini hitungan awalnya dari 0. Nah, di sini dia akan melakukan perulangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, pas bagian 11-nya ini dia nggak ada karena di sini kita masukkan if variabel i sama dengan 11, maka dia akan melanjutkan. Jadi si angka 11 ini dilangkah. Begitu masuk angka 11, dia melangkah ke angka 12. Lalu melanjutkan perulangan lagi sampai else if variabel i sini sama dengan angka 19. Jadi di angka 19 ini lagi dia akan melanjutkannya. Si angka 19 ini dilewat. Lalu dia melakukan perulangan lagi, lanjut, dan else if i sama dengan 25. Di perintah 25 ini dia berhenti. Jadi 25 berhenti, dia tidak melanjutkan perulangan lagi. Jadi walaupun di sini kita masukkan angka 100, jika di sini kita udah memasukkan else if i sama dengan 25 dengan statementnya break, maka dia akan berhenti sampai angka 25. Nah, mungkin sekian untuk codingan dari saya. Jika masih bingung bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Lalu di sini ada tugas. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Tugasnya itu membuat program untuk mencetak deret angka dari 10 sampai 1 dan membuat program untuk mencetak data berikut. Ini untuk NPM ganjil bentuknya seperti ini atau outputnya, NPM genap seperti ini bentuknya. Nah, mungkin sekian video materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.